Shalom anak-anak, kita ketemu lagi dengan Kids Worship Rumah Penjunan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Tuhan Allah kita yang menciptakan kita istimewa. Anak-anak, kita yang istimewa ini, doa kita didengarkan oleh Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar nih, Tuhan mendengarkan doa kita. Tuhan memperhatikan doa kita. Kita istimewa, doa kita didengar oleh Tuhan. Jadi kita mau belajar dari kisah apa ya? Kak Tari mau ajak anak-anak semuanya kita belajar dari 1 Samuel pasal 1. Bagaimana Tuhan mendengarkan doa Ibu Hana. Kita istimewa, Tuhan mendengarkan doa kita. Ibu Hana juga istimewa di hadapan Tuhan dan Tuhan mendengarkan doanya. Gimana ya keadaan Ibu Hana dan bagaimana kisahnya? Mari kita bersama-sama perhatikan berikut ini. Yuk. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28. Anak-anak, di sebuah kota yang di daerah yang bernama Pegunungan Efraim, di sana ada seorang yang tinggal dan dia bernama Bapak Elkana di daerah Ramataim Sofim. Di Pegunungan Efraim itu, Bapak Elkana adalah anak dari Bapak Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf. Dia adalah keturunan suku Efraim. Ingat kan, Efraim itu keturunan siapa ya? Keturunannya Yusuf. Bapak Yusuf punya 2 anak kan, Manasye dan Efraim. Betul, berarti ini Efraim itu cucunya Bapak Yakub. Nah, Bapak Elkana itu keturunannya Bapak Efraim, anak-anak, tinggal di daerah Ramataim. Dia mempunyai 2 istri. Ini hal yang salah anak-anak. Karena istri pertamanya, Ibu Hana, tidak memiliki anak. Dan dia menikah dengan Ibu Penina dan Ibu Penina punya anak. Mereka dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bapak Elkana membawa istrinya, Ibu Hana, Ibu Penina, juga anaknya laki-laki dan perempuan. Meskipun dia mengasihi Ibu Hana, tapi Ibu Hana hanya dapat 1 bagian dari apa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Karena Ibu Hana gak bisa punya anak. Ibu Hana mandul. Ibu Hana kandungannya tertutup. Nah, karena tidak bisa punya anak, Ibu Hana ini tiap kali diejek terus oleh Ibu Penina. Dari tahun ke tahun, setiap pergi ke rumah Tuhan, Ibu Penina selalu membuat hati Ibu Hana sakit. Selalu membuat hati Ibu Hana sedih. Diejek, bagaimana dia gak punya anak. Lalu Bapak Elkana itu berkata, "Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau gak mau makan? Kenapa hatimu sedih?" Wah, Bapak Elkana tahu apa enggak ya? Tahu sebenarnya adik-adik. Nah, suatu kali setelah mereka habis makan di bait Allah itu, di Silo namanya, Ibu Hana berdiri di dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ibu Hana berdoa dengan hati yang sangat sedih. Dia berdoa sambil menangis kepada Tuhan. Dia berkata kalau Tuhan memperhatikan kesengsaraan hatinya Bu Hana, mengingat Bu Hana, tidak melupakan Bu Hana. Tuhan, kalau engkau ingat aku, Tuhan kalau engkau memperhatikan aku, Tuhan kalau engkau tidak melupakan aku, dan engkau memberikan aku anak laki-laki, maka aku akan berikan anak ini kepada Tuhan. Dan karena sedihnya, Ibu Hana ini terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Terus-menerus saking sedihnya, sampai gak kedengaran lagi suaranya. Dan karena itu, Bapak Eli bertanya, "Kamu ini lagi mabuk ya? Kamu berhentilah itu gak bagus, lepaskan dirimu dari mabukmu." Lalu Ibu Hana bilang, "Enggak, aku ini perempuan yang sedang sedih. Karena tidak bisa punya anak, diejek, diganggu, diolok." Lalu apa yang dikatakan?
kepada Bapak Eli berkata kepada Ibu Hana, pergilah dengan selamat, karena Allah akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta kepadanya. Pergilah dengan selamat karena Allah akan memberikan apa yang engkau minta kepadanya. Apa tadi yang diminta oleh Ibu Hana? Anak laki-laki, betul. Lalu keluarlah Ibu Hana dan dikatakan, Ibu Hana berkata, biarlah hambamu mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluar dari bait suci, lalu makan dan hatinya sudah gembira. Karena tadi dia sudah dengar, pergilah dengan selamat, Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta. Ibu Hana mukanya gak sedih lagi. Ibu Hana sudah semangat sekarang. Wah, anak-anak, sekarang Bu Hana makan dengan sukacita. Kalau dia diejek, dia diganggu, dia tidak sedih lagi karena dia ingat Allahmu mendengarkan apa yang kamu minta. Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang kau minta kepadanya. Betul anak-anak. Setahun kemudian mengandunglah Ibu Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Anaknya itu dikasihi dan dia katakan, aku akan berikan anak ini kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikannya kepadaku. Anak-anak, bagaimana ya? Akhirnya Ibu Hana yang sedih itu bukan hanya mengandung tapi kan melahirkan. Anak itu diberi nama Samuel. Dia bahagia, dia gembira. Ternyata Tuhan itu memperhatikanku ya. Tuhan itu tidak melupakan aku. Tuhan itu ingat kepadaku. Dan Tuhan mendengarkan apa yang ku minta. Apa yang ku minta Tuhan berikan kepadaku. Anak-anak, hari ini kita belajar. Aku istimewa, doaku didengarkan oleh Tuhan. Waktu Ibu Hana sedih, waktu Ibu Hana diejek dan hatinya menjadi sangat sedih sekali. Dia tidak punya anak, juga sangat sedih sekali. Dan anak-anak, tapi Ibu Hana ingat, dia punya Tuhan yang memperhatikannya. Makanya dia berkata, kalau Tuhan memperhatikan aku, Tuhan tidak lupa kepadaku, Tuhan ingat kepadaku, berikan aku anak laki-laki. Dan juga melalui hambanya, Bapak Eli berkata, Tuhan mendengarkan dan apa yang kau minta daripadanya, Tuhan akan memberikan kepadamu. Anak-anak, pada zaman dulu, perempuan yang gak punya anak, yang gak bisa hamil, itu sebenarnya akan diejek, akan diolok, dianggap perempuan yang berdosa, dianggap perempuan yang menyedihkan, pokoknya jelek gitu, nggak bagus begitu ya. Tapi bagaimana anak-anak? Ibu Hana yang diolok, yang diejek, yang dibuat orang nangis ya, dibuat Bu Penina nangis, dibuat Bu Penina nggak bisa makan, nggak bisa minum, hatinya nggak sedih. Tapi Tuhan memperhatikan, Tuhan tidak lupa, Tuhan mengingat Ibu Hana dan Tuhan memberikan apa yang diminta kepadanya. Anak-anak, kadang-kadang ada yang menganggap kita ini nggak penting. Ah, kamu masih kecil. Ah, kamu itu siapa sih? Tapi Tuhan memperhatikan orang-orang yang datang kepadanya. Sekalipun dia diejek, sekalipun dia diolok, sekalipun dia dihina oleh Ibu Penina dan mungkin juga oleh orang-orang pada saat itu, karena Bu Hana kok nggak punya anak ya. Wah, ini pasti ada dosanya, ini pasti ada salahnya. Nggak selalu anak-anak. Tapi perhatikan, Tuhan memperhatikan. Anak-anak kita itu istimewa loh ya. Luar biasa loh ya. Kalaupun ada orang-orang yang mengejek kita, jangan jadi sedih. Tadi Ibu Hana berubah kan? Waktu dia dengar firman Tuhan bilang, Allah akan memberikan kepadamu apa yang kau minta kepadanya. Bu Hana gak sedih lagi. Bu Hana mukanya sekarang semangat, sukacita, dan bahkan mau makan. Anak-anak, engkau istimewa, doamu didengarkan oleh Tuhan.
ada orang menghinamu, ada orang membuat hatimu sedih, ingat kita punya Tuhan yang memperhatikan kita. Kita punya Tuhan yang tidak melupakan kita. Kita punya Tuhan yang ingat selalu dengan kita. Dan kita punya Tuhan yang mendengarkan doa-doa kita. Anak-anak, apa yang harus dilakukan saat hatimu disakiti orang, dibuat orang menjadi sedih? Datang kepada Tuhan Yesus dan berdoa seperti Ibu Hana. Kalau ada lagi orang yang berkata menghina, ingat kata firman Tuhan, aku istimewa, Tuhan memperhatikanku. Aku istimewa, Tuhan dengar doaku. Tidak perlu menjadi sedih karena kata-kata orang. Tidak perlu menjadi minder karena kata-kata orang. Anak-anak harus bersemangat, bersuka cita seperti Ibu Hana setelah dengar firman Tuhan. Mukanya nggak murung lagi, mukanya nggak sedih lagi. Karena apa? Karena dia sudah terima firman Tuhan. Tuhan bilang, apa yang kau minta kepada Tuhan, engkau akan mendapat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita bersama-sama belajar ya. Tuhan adalah Allah yang memperhatikan. Jadi mari kita belajar. Jangan lagi sedih, jangan lagi gak mau makan, atau jangan lagi minder. Karena Tuhan sudah berkata, engkau berharga di mataku. Tuhan mendengarkan apa yang jadi seru doamu. Dan tidak perlu muram lagi. Oke anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memperhatikan bagian firman Tuhan yang akan jadi ayat hafalannya. Allah Israel, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. 1 Samuel 1 ayat 17. Oke kids, Tuhan Yesus memberkati ya anak-anak. Semangat, kita istimewa. Tuhan memperhatikan kita. Tuhan tidak melupakan kita. Tuhan ingat kita dan memberikan apa yang kita minta kepadanya. Shalom.